sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ethelreda Rosari Garung MPD, biasa dipanggil Ibu Sari. Saya dosen program studi pendidikan fisika di Universitas Katolik UIT Bulan. Saat ini di Prodi Fisika, saya mengampu mata kuliah dinamika di semester 3, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3, yakni pada aspek sikap, yakni menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Lalu ada aspek pengetahuan, menguasai keilmuan fisika dan pengajaran yang menunjang pelaksanaan pembelajaran fisika. Dan aspek keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran fisika. Capaian pembelajaran pada mata kuliah dinamika ya ada 11 capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sifat-sifat fluida. Yang kedua, mahasiswa itu mampu memahami konsep tekanan dan tekanan hidrostatis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan memformulasikan konsep hukum Pascal dan pipa U. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memformulasikan konsep hukum Archimedes dan tegangan permukaan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami proses kapilaritas. Dan yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep viskositas. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep debit dan persamaan kontinuitas. Lalu yang kedelapan, mahasiswa mampu memformulasikan konsep hukum Bernoulli. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu memformulasikan konsep gaya angkat pesawat. Dan kesepuluh, setelah pembelajaran ini, mahasiswa mampu memformulasikan konsep tabung pitot. Dan yang terakhir dari CPMK mata kuliah ini, yakni mahasiswa mampu memformulasikan konsep pipa Venturi dan teorema Togliatti. Nah, untuk pokok bahasannya sendiri juga ada beberapa pokok bahasan yang dibahas, yakni yang pertama sifat-sifat fluida, yang kedua tekanan dan tekanan hidrostatis, yang ketiga ada hukum Pascal dan pipa U, yang keempat ada hukum Archimedes dan tegangan permukaan. Selanjutnya ada proses kapilaritas, kemudian ada viskositas, ada persamaan kontinuitas, ada hukum Bernoulli, ada konsep gaya angkat pesawat, lalu ada tabung pitot, dan yang terakhir dari pokok bahasan ini yaitu konsep Venturi dan teorema Togliatti. Nah, untuk sistem penilaian yang ada di mata kuliah dinamika ada beberapa bagian yang saya plotkan ke dalam mata kuliah ini, yakni ada nilai UTS, itu saya beri bobot 30%, kemudian ada UAS, saya beri bobot 40%, lalu ada kehadiran, saya beri bobot 5%, kemudian ada tugas, nilai tugas itu 10%, dan ada keaktifan di kelas yaitu 15%. Nah, untuk sampel pembelajaran, saya akan mengambil sampel pembelajaran pada pertemuan ke-11, di mana pertemuan ini membahas tentang konsep gaya angkat pesawat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran tentang konsep gaya angkat pesawat. Oke, sudah. Oke. Halo, selamat sore semua. Oke, baik. Hari ini kita mulai lagi untuk pembelajaran kita berkaitan dengan mata kuliah dinamika. Oke, semua sudah siap untuk kita kuliah hari ini? Siap. Oke. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, baik, silakan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang fluida statis. Oke. Lalu kemudian kita masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu fluida dinamis. Salah satu dari konsep fluida dinamis berkaitan dengan gaya angkat pesawat terbang. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan berkaitan dengan gaya angkat pesawat terbang,
Angkat tangan dulu, siapa yang sudah pernah naik pesawat? Ada tidak yang sudah pernah naik pesawat? Oh ya, Mance kemarinnya. Siapa lagi? Dalam fisika, kita juga mempelajari bagaimana sih pesawat itu bisa terbang. Oke. Kita lihat video pembelajaran. Hai semuanya, kembali lagi sama Java Video. Pesawat terbang adalah pesawat yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan kapal terbang dengan tenaga sendiri. Adanya pesawat ini memudahkan manusia dalam bepergian jarak jauh. Tadi sudah simak video tentang pesawat, lalu Ibu bertanya nih, mengapa sih pesawat yang begitu besar itu bisa melayang di udara? Oke. Padahal kalau kita ibaratkan dengan batu, kita lempar batu di udara, pasti jatuh kembali. Kenapa sih kalau pesawat yang besar itu bisa melayang di udara? Ada yang tahu kenapa bisa begitu? Oke, karena ada gaya angkat. Ada lagi, kenapa sih di pesawat itu bisa terbang? Oke, ada apa pesawat itu bisa terbang? Yang pesawat besar, kenapa bisa terbang? Ada lagi? Di 7 bentuk pesawat itu, bentuk apa yang sama di antara 7? Bagian itu tidak hilang dari 7 bentuk pesawat tadi. Bagian sayap. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan prinsip Bernoulli pada gaya angkat pesawat. Yang kedua, menggambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada pesawat terbang. Oke. Lalu yang ketiga, menghubungkan konsep gaya angkat dengan penerapan teknologi lainnya secara tepat dan ilmiah. Kita masuk pada pembahasan kita berkaitan dengan gaya angkat pesawat ya. Oke. Kira-kira tadi yang kalian sudah nonton video, Ibu buat gambarnya, gambar pesawat itu dari samping kira-kira seperti ini ya. Oke. Pesawat itu memiliki 2 sayap, kiri dan kanan. Nah, ketika pesawat itu mulai terbang, udara tentu akan mengenai sayap dari pesawat ya. Kalau dia terbang ke depan, berarti udara bergerak begini ya. Oke. Oke. Lalu karena dia sampai di bagian sayap pesawat, dia terpisah, udaranya terpisah ya. Ada yang bagian atas dan ada yang bagian bawah. Oke. Kita lihat dari bentuk pesawat, bagian atas itu dia lengkung. Bagian bawah dia lebih lurus. Oke. Berarti jarak tempuh, menurut kalian jarak tempuh mana yang paling panjang antara lengkungan dan yang bagian yang lurus? Lengkungan ya. Oke, berarti jarak tempuh udara dari titik ini sampai titik ujung itu lebih besar di bagian atas dibandingkan dengan bagian bawah. Ingat, ada persamaan GLBV sama dengan S per T, ya toh? Ada kecepatan, ada jarak, dan ada waktu. Semakin besar jarak tempuh, maka kecepatan udaranya akan semakin besar. Karena searah ya, berbanding lurus. Oke, berarti kecepatan udara di bagian atas, ini Ibu namakan VA ya. Oke. Dan kecepatan udara di bagian bawah, VA lebih besar daripada VB. Oke, kecepatan udara di bagian atas lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara di bagian bawah. Oke. Di sini lalu kemudian ingat, kecepatan itu berbanding terbalik dengan konsep dari tekanan. Begitu, semakin besar kecepatan, tekanannya semakin kecil. Semakin kecil kecepatan, tekanannya semakin besar. Oke, berarti tekanan di udara di bagian atas ini lebih kecil. Oke, berarti Ibu namakan di situ PA ya. Oke. Kemudian tekanan udara di bagian bawah lebih besar. Oke, atau PB. Oke. Oke, berarti di situ sudah ada beberapa variabel yang ada di dalam sayap pesawat, yaitu ada kecepatan, ada tekanan. Oke. Oke.
Ingat rumus tekanan apa? P sama dengan F per A. Oke, P sama dengan F per A. Gaya dibagi dengan luas penampang. Oke, semakin besar tekanan, gayanya akan semakin besar. Oke, kan itu ya, P sama dengan F per A. Berarti kalau semakin besar tekanan, maka gaya angkatnya akan semakin besar. Semakin kecil tekanan, maka gaya angkatnya semakin kecil. Oke, maka bagian bawah itu gaya angkatnya lebih besar. Sehingga udah bisa mengangkat pesawat itu naik ke atas. Oke, sampai sini paham? Oke. Hubungannya dengan prinsip Bernoulli. Ya, kita lihat di sini kecepatan udara di bagian atas lebih besar daripada kecepatan udara di bagian bawah. Oke, itu yang pertama. Kedua, tekanan di bagian atas, sayap bagian atas itu lebih kecil daripada tekanan di sayap bagian bawah. Oke, kita menggunakan persamaan dari Bernoulli. Persamaan Bernoulli yang ini, P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. P itu apa P? Satuannya? Satuan tekanan Pascal. Oke, rho itu apa rho? Dan atas dan bawah sayap pesawat itu berturut-turut nilainya adalah 40 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Jika massa pesawatnya 300 kilo, massa jenis udaranya adalah 1,3 kg per meter kubik, dan luas penampang setiap sayap itu adalah 2,5 meter kuadrat. Tentukan yang pertama, besar gaya angkat pesawat. Yang kedua, apakah dengan kondisi tersebut kedudukan pesawat itu semakin naik, tetap atau turun? Oke, kita kerja sama-sama ya yang ini. Oke, diketahui apa saja? Diketahui ada V1. V1-nya berapa? 40 meter per sekon. V2-nya? V2 30 meter per sekon. Oke. Lalu ada massa, berarti apa? M. M-nya berapa? Oke. Lalu ada massa jenis. Apa massa jenis? Rho. Oke. Rho itu adalah 1,3 kubik. Oke. Lalu luas penampang apa? A. Dia bilang luas penampang setiap sayap. Oke, sayapnya ada berapa? 2. Berarti 2 dikali 2,5. Berapa 2 kali 2,5? 5. Oke. Kemudian ditanya apa? Ditanya gaya angkat pesawat. Delta P. Rumusnya apa tadi? Delta F sama dengan rho kali A Oke. V2 ya. Oke. Setengah. Rho-nya berapa? 1,3. A-nya berapa? 5. Oke. V1. Kuadrat ya. V2. Oke. Oh, dikuadratkan ya. Oke. Sekarang tinggal kali.
Terserah mau kali duluan 1,3 kali 5 bagi 2 atau bisa juga 5 bagi 2 berapa? 2,5. 2,5 kali 1,3 berapa? Coba cakar 2,5 kali 1,3. Berapa? 3,25. Oke. Oke. Lalu sekarang 40 kuadratkan. 40 kuadrat berapa? 1.600. 16 0 ya. 30 kuadrat? Oke. Ingat di dalam kurung dulu baru di luar ya. 1.600 kurang 900? 700. Oke. Sekarang 3,25 kali 700. Pakai kalkulator saja tidak apa-apa. Berapa? 2.000. Gaya angkat itu vektornya kemana? Gaya angkat vektornya kemana? Ke atas. Oke. Vektor berarti harus ada anak panah ya. Oke. Oke. Nilainya berapa? Tulis nilainya. 2.975. Gaya beratnya kemana? Ke bawah. Buat titik di tengah biar bisa pisah antara gaya. Oke. Titiknya tidak kelihatan, Ardi. Oke, gaya beratnya bukan 25, gaya beratnya berapa? 3.000 Newton. Oke. Oke, sampai sini semua paham berkaitan dengan gaya angkat pesawat? Paham. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Cindy. Bagaimana kondisi cuaca atau udara mempengaruhi gaya angkat pesawat? Oke, benar ya. Kadang kan kalau kita naik pesawat, tiba-tiba hujan. Kalian takut tidak kalau naik pesawat hujan-hujan? Takut, Ibu. Takut kenapa? Takut tidak turun lagi. Takutnya bukan takut jatuh, tapi takut tidak turun lagi ya. Oke, benar bahwa kondisi udara atau cuaca itu mempengaruhi gaya angkat. Oke, kalau misalnya hujan, berarti kondisi udara lebih lembab ya. Itu mengandung apa di udara? Mengandung air atau kita sebut sebagai H2O. Kalau oksigen namanya O2. Oke. Nah, antara udara dan air itu memiliki massa molekul yang berbeda. Oke. Masanya kecil, maka massa jenisnya juga kecil. Massanya besar, massa jenisnya juga besar. Oke. Kalau massa jenis kecil, maka gaya angkatnya menjadi lebih kecil. Oke, maka kalau misalnya kita terbang di cuaca hujan, berarti si pilot itu akan memperbesar kecepatan. Saat mau terbang itu kecepatannya ditambah agar gaya angkatnya menjadi besar. Karena kerapatan udaranya kecil. Oke. Apa sih teknologi lain yang menerapkan konsep dari gaya angkat pesawat? Ada ini. Ini tahu apa ini? Mobil F1. Oke. Tahu ya? Oke, mobil F1 itu bentuknya begini. Bentuknya tuh dia agak melengkung di bagian bawah. Terus bagian atasnya tuh lurus, ya toh? Dia kebalikan dari bentuk sayap pesawat. Kalau sayap pesawat itu kan atasnya lengkung, bawahnya lurus. Kalau mobil F1 itu bawahnya lengkung, atasnya lurus. Kenapa? Agar gaya angkat itu kecil. Oke, kalau yang pesawat ini kan begini agar gaya angkat ke atas tuh besar. Ini kebalikannya.
bahwa di bawahnya itu lebih lengkung sehingga gaya angkatnya kecil. Ketika mobil F1 itu melaju pas belokan tidak terbalik. Karena gaya beratnya lebih besar. Sampai sini paham? Paham. Oke, jadi itu adalah salah satu penerapan dari konsep Bernoulli. Selain di sayap pesawat juga ada pada mobil F1. Oke, siap. Sebelum kita kuis, materi yang Ibu ajarkan sudah paham? Sudah. Oke, baik. Kita mulai dengan kuis kita. Kelompok, Ibu bagi dulu ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tegak lurus terhadap aliran udara ke atas. Apa? D. Oke, kita lihat. Oke, benar ya. Kelompok kedua, lanjut. Berapa? Ini bukan pemilihannya, apa? 4. Oke. Teknologi berikut ini juga menerapkan prinsip Bernoulli, kecuali, tenang, kecuali A. Kompas magnetik, B. Drone, C. Sistem vakum alat sedot debu, D. Mobil balap. A. Oke, kita lihat. Oke, benar ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk tim 4. Oke, jadi tim 4 menang ya hari ini. Oke. Oke. Baik. Oke, bagaimana pembelajarannya? Senang kalau dibuat kuis begini? Oke, kalau begitu apa saja yang tadi kita pelajari? Oke. Oke. Ini teknologi penyerapan. Oke. Oke, baik. Seperti itu yang tadi kita sudah pelajari. Minta tolong nanti sampai di rumah kalian mempelajari kembali. Ada tugas 1 nomor untuk diberikan. Oke, silakan ditulis dulu di foto atau apa tugasnya. Foto ya, boleh. Silakan. Oke. Oke. Sudah? Oke, sudah semua sudah dicatat tugasnya? Sudah. Baik. Kalau begitu kita selesai untuk perkuliahan sore hari ini. Terima kasih semua. Sebelum kita selesai, 1 orang pimpin doa dulu ya. Oke, silakan. Oke, yang tadi juara yang pertama. Oke, cepat sudah. Oke, terima kasih semua. Sampai berjumpa lagi minggu depan ya.